bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pengawas binaan Kecamatan Cimas, Pak Asep Hadianto SPD BPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan dan juga saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir di acara ini, yaitu acara diseminasi berbagi ilmu dan pengalaman bersama calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita alhamdulillah di hari ini masih diberikan panjang umur sehat walafiat untuk berkumpul di acara ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya akan bacakan agenda acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari pengawas SD Kecamatan Cimas dan juga kepala sekolah. Kemudian acara selanjutnya itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh yang pertama oleh Bapak Hendi Supandi, kemudian yang kedua oleh Bapak Cacam, dan yang ketiga oleh Pak Cijen, dan diakhiri dengan doa penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah agar acara kita, kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Cimas. Untuk itu, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bi islamiddina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan amma ba'du. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 8 Kecamatan Cimas yang saya hormati, dan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kiranya terlimpah curah kepada junjungan Nabi dan Nabiana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat limpah rahmat dan hidayahnya, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi ilmu dan pengalaman bersama calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para calon guru penggerak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas undangannya dalam pelatihan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu calon guru penggerak sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi dorongan dan motivasi ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ke depannya calon guru penggerak ini menjadi penggerak, benar-benar menjadi penggerak untuk menjadi teladan dan contoh bagi guru-guru yang ada di Kabupaten Sukabumi pada umumnya, dan khususnya yang ada di Kecamatan Cimas ini. Selanjutnya saya selaku pengawas pembina hanya bisa mengucapkan selamat dan memberikan dukungan, motivasi dan dorongan kepada calon guru penggerak ini supaya mereka dalam menjadi calon guru penggerak ini bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh mereka dan bisa dimanfaatkan di Kecamatan Cimas ini. Dalam hal ini dalam fokusnya kepada pembuatan aksi nyata ya, dan pembuatan aksi nyata. Mudah-mudahan setelah mempelajari beberapa modul dan materi-materi dalam pelatihannya, mudah-mudahan aksi nyata ini bisa diterapkan dalam
pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila itu boleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Binaan Kecamatan Cimas yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Hendy Supandi. Untuk itu kepada Pak Hendy Supandi dipersilakan. Karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan pemantauan materi budaya positif di modul 1.4 ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hendy Supandi. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Cimas dan sekaligus merupakan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi. Ini kontak saya, Facebook sama WA dan nomor teleponnya. Agenda kali ini yang akan saya laksanakan yaitu pembukaan salam dan sapa tadi sudah ya. Terus untuk yang kedua adalah ice breaking. Nah di sini mohon maaf ya kami kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini minta untuk apa? Berpasangan. Untuk berpasangan. Silakan berpasangan ya. Bapak boleh berpasangan dulu ya. Berpasangan itu boleh. Oh, boleh sama bapak juga berpasangan untuk es drinking ya. Kita coba es drinking terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri. Nah, berdiri berhadapan-hadapan ya. Tangannya begini posisinya. Nah, seperti yang mau salaman ya tangannya. Ya, berdekatan. Nah, itu. Ya, enggak gini aja ya. Nah, seperti itu lihat aja ya. Ya, satu ya begitu. Nah, instruksinya nanti untuk yang di posisi sebelah kanan, yang sebelah kanan itu hitam. Siapa ini? Yang sebelah kanan yang mana sebelah kanan? Ya, sebelah kanan. Boleh ya. Sama aja yang kanan yang mana? Ya kanan. Berarti hitam ya. Hitam. Terus yang berada di posisi sebelah kiri itu hijau. Ingat instruksinya. Untuk yang kanan itu hitam. Terus yang sebelah kiri itu adalah hijau. Terus nanti kalau misalkan saya sebut hitam, yang hitam itu menepuk. Ditepuk tangannya yang sebelah kiri yang hijau. Yang sebelah kiri itu menghindar ya. Terus instruksi yang kedua kalau misalkan yang disuruh dari hijau, berarti yang hijau untuk menepuk. Dan yang hitam dia menghindar. Seperti itu. Bisa dimengerti instruksinya? Bisa dimengerti? Dicoba dulu ya. Siap. Hitam. Kita lanjutkan. Siap. Konsentrasi. Hijau. Yang kena itu berarti yang kalah. Boleh? Satu kali lagi kita coba SPT-nya. Ini bisa diterapkan ya nanti di sekolah atau di kelas buat anak-anak. Hitam. Ya, udah ya itu SPT. Nah, itu nanti bisa diterapkan ya oleh ibu dan bapak-bapak di kelas kepada anak-anak untuk sedikit membangkitkan motivasi mereka ya. Konsentrasi mereka supaya lebih tenang lagi dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pemaparan materi kali ini yaitu materi yang sudah saya pelajari bersama rekan-rekan itu di modul 1.4 itu adalah budaya positif. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ini bukan suatu hal yang gimana gitu ya, yang apa tidak familiar ya, tapi
Budaya positif itu saya rasa ini merupakan sebuah kalimat yang cukup familiar ya, budaya positif. Nah, budaya positif di sini, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, memiliki rasa penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab. Ini adalah merupakan peran serta kita sebagai seorang pendidik untuk menerapkan budaya positif ini. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menanamkan disiplin atau disiplin positif. Nah, makna dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah artinya belajar ya. Disiplin itu bukan berarti menuruti. Disiplin itu misalkan ketika ada anak-anak yang bandel, terus kita panggil supaya mereka mau mengikuti apa yang kita perintahkan atau kita atur di dalam kelas. Itu bukan disiplin ya. Nah, terus yang kedua, makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari dalam murid. Ini berdasarkan murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu bukan berarti menuruti sebuah aturan, tetapi bertujuan untuk menuju supaya anak itu memiliki sebuah tujuan dan tujuan itu timbul dari dalam diri anak itu sendiri atau kita sebut dengan nilai intrinsik ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh misalkan kita memberikan sebuah hukuman kepada anak ketika anak itu misalkan melanggar sebuah peraturan. Itu yang biasa kita lakukan ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita menghukum anak itu, hukuman itu bukan suatu hal yang harus kita lakukan. Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu nanti juga akan mempelajari ini dan mudah-mudahan materi ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Jadi tujuan utama dari disiplin itu adalah untuk menentukan supaya anak itu mempunyai sebuah tujuan, sehingga tujuan itu tumbuh atau timbul dari dalam dirinya, bukan berdasarkan atas paksaan. Kamu harus begini, bukan seperti itu, tapi harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Saya misalkan mau jadi polisi, terus langkah apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menjadi polisi? Kita tidak usah kamu harus begini. Tidak usah seperti itu. Biarkan mereka menjadi jalannya sendiri. Tugas kita adalah menuntun, mengarahkan kodratnya. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat, memiliki kemampuan, paradigmanya harus berubah. Jadi semua orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Itu paradigmanya. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Jadi disiplin itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif itu adalah cara kita pendekatan untuk mendidik seorang anak dengan cara melakukan kontrol. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan mengontrol. Ketika anak misalkan kalau misalkan kereta itu ya keluar dari rel dan jalur, nah tugas kita sebagai pendidik itu adalah mengarahkan kembali supaya kereta itu tetap lurus di relnya, di jalannya. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman.
Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa disiplin itu bukan memberikan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Meskipun kita tidak sedikit ya, bahkan mungkin termasuk saya sendiri dulu sebelum saya mempelajari modul ini, sama saya juga kadang memberikan hukuman kepada anak. Ketika anak misalkan datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Harusnya kamu begini, harusnya kamu begini. Nah, ketika kita nanti sudah mengikuti materi ini, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana cara menanamkan disiplin positif itu di sekolah. Jadi sekali lagi, disiplin positif itu bukan memberikan hukuman, tapi mengarahkan, mengontrol anak untuk mencapai tujuan berdasarkan kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Lanjutkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menanamkan disiplin positif itu di sekolah? Cara menanamkannya yaitu adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Sudah ada di sini keyakinan kelas? Sudah ada? Sudah, alhamdulillah ya, sudah ada. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan untuk menerapkan disiplin itu adalah membuat sebuah keyakinan. Mengapa tidak peraturan? Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kebanyakan yang kita buat, yang kita bikin itu yang ada di kelas itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Di sini mengapa kita memilih keyakinan? Karena keyakinan itu tumbuh dari dalam diri, dari budaya yang ada di sekolah itu sendiri. Bukan sekolah yang membuat, tapi berdasarkan atas kolaborasi yang dilakukan oleh sekolah, warga sekolah, dan siswa tentunya. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini contohnya. Ya, bagus. Contohnya nih, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas, ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 dan untuk kelas 5 ini ada contohnya. Yang pertama itu adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini adalah sebuah keyakinan. Jadi dari dalam diri mereka itu akan tumbuh, oh bahwa saya itu perlu belajar. Jadi mereka merasa bahwa kebutuhan belajar itu adalah sebuah kebutuhan untuk diri mereka sendiri. Bukan berdasarkan atas paksaan, tapi mereka itu sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan untuk mereka. Terus yang kedua, kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan ini yang yang kedua ya, keyakinan kelas untuk kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan senantiasa membantu. Jadi intinya keyakinan kelas itu berdasarkan atas kolaborasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu bisa kita lakukan secara kolaborasi bersama-sama dengan peserta didik, dengan siswa. Apa yang mereka yakini itu adalah sebuah keyakinan. Jadi bukan berdasarkan atas paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu bukan sebuah keyakinan. Jadi ketika kita yakin bahwa yakin ya, saya akan misalkan bisa ya. Misalkan anak apa luhur, saya akan bisa naik. Tapi saya yakin saya bisa. Insya Allah ketika kita terus usaha dan kita memiliki keyakinan yang kuat, pasti bisa. Nah, seperti itulah yang dibutuhkan di sekolah, yang diterapkan terhadap peserta didik. Ketika mereka itu yakin bahwa belajar itu sebuah kebutuhan, maka mereka pasti akan belajar. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum
merdeka. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dengan keberkebinekaan global. Itu adalah harapan atau tujuan dari disiplin positif atau budaya positif. Nah, demikian pemaparan kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti pemaparannya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya, Pak Cacang. Kembali ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.